Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nanda Pidiawati Agustin, NPM C1A210004 dari semester 3 Reguler Fakultas Hukum Angkatan 2021 Universitas Subang. Selamat pagi untuk Bapak dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional, yaitu Bapak Hendy Sumadi, SHMH, beserta mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Subang Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat 5 poin dasar yang dipelajari di dalam hukum internasional. Oke, sekarang mari kita langsung membahas poin pertama, yaitu definisi hukum internasional. Hukum internasional lazimnya dimaknai sebagai hukum internasional publik. Walaupun pada dasarnya, hukum internasional dalam arti luas dapat dimaknai atau terbagi menjadi hukum internasional publik dan hukum internasional privat, atau istilah lain dari hukum internasional perdata. Kemudian saya akan memaparkan definisi hukum internasional menurut Bapak Mokhtar Kusumaatmadja. Beliau mendefinisikan hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Yuk lanjut kita bahas secara singkat poin 2 ini, yaitu perbedaan hukum internasional publik dan hukum internasional perdata. Jadi, bila hukum internasional publik mengatur hubungan antar negara dan subjek-subjek hukum lainnya, maka hukum internasional perdata mengatur hubungan antara individu-individu atau badan-badan hukum dari negara-negara yang berbeda. Nah, sekarang kita lanjut ke poin 3, yaitu 3 asas yang tersusun di dalam hukum internasional. 1. Asas teritorial, merupakan aturan maupun hukum yang dibuat oleh sebuah negara dan berlaku dan harus dijalankan oleh semua masyarakat yang ada di dalam negara tersebut. Yang kedua yaitu asas kebangsaan, memiliki arti bahwa hukum negara tersebut tetap berlaku kepada warga negara walaupun ia sedang berada di daerah atau negara lain. Yang ketiga yaitu asas kepentingan umum, yang didasarkan kepada wewenang sebuah negara untuk mengatur kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Kita lanjut ke poin 4, yaitu 6 subjek hukum internasional. 1. Ada negara. Yang kedua yaitu organisasi internasional. Yang ketiga Palang Merah Internasional. Yang keempat Tahta Suci Vatikan. Yang kelima pemberontak. Dan yang terakhir keenam yaitu individu. Gak kerasa nih, sekarang udah masuk ke poin terakhir. Kita bahas yuk bentuk hukum internasional. Ada 2 bentuk, yaitu yang pertama, hukum internasional regional. Bentuk yang pertama adalah hukum regional yang berlaku dengan adanya batasan daerah lingkungan berlakunya. Seperti contohnya hukum internasional Amerika maupun Amerika Latin. Dan yang kedua yaitu hukum internasional khusus. Bentuk yang kedua adalah hukum khusus yang berlaku bagi beberapa negara tertentu, seperti contohnya Konvensi Eropa terkait HAM yang menjadi cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan, serta tingkat integritas yang berbeda dari berbagai bagian masyarakat yang berbeda. Akhirnya selesai juga pembahasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan pada isi penjelasannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.